mengingat waktu, kita akan panggil atau minta Pak Zaki untuk melanjutkan memberikan materi selama lebih kurang 30 menit. Pak Zaki ini saya share screen dulu, mohon izin Pak Hendra untuk melihatkan biodata singkat beliau. Ini nama beliau adalah R. Ahmad Zaki El Islami MPD, umurnya masih muda sekali, 1988. Kemudian sudah punya H-Index 5 di Google Scholar ya, dan di Web of Science 2. Dan beliau merupakan editor in chief pada jurnal pendidikan dan penelitian IPA di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekarang beliau sedang berada di Thailand sebagai PhD student pada Faculty of Education Kasetsart University Thailand 2019 sampai sekarang. Nah, beliau ini saya kenal online juga, saya belum pernah ketemu, tetapi ini adalah kali yang ketiga kami ajak berdiskusi. Pertama waktu itu di YouTube saya, kemudian kedua kita dari Green Engineering Society mengadakan penulisan jurnal, bagaimana kenapa jurnal itu, paper kita itu, manuskrip kita di reject. Beliau tandem dengan Profesor Sapuan dari Universitas Putra Malaysia berdiskusi mengajak kawan-kawan untuk menulis paper bereputasi di jurnal bereputasi yang luar biasa waktu itu, banyak yang ikut. Ini kali yang ketiga secara formal kami undang dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Kang Zaki. Sebelumnya itu adalah acara sosial saja. Ya, silakan Kang Zaki untuk selanjutnya memperkenalkan diri dan memberikan materi atau pengalaman indeksasi pada WOS ini. Ya, silakan Kang Zaki. Ya, terima kasih Pak Edi, Pak Wadir 1, kemudian semua panitia dan tentunya Pak Muji yang pagi ini rasanya seperti mendengarkan ceramah keagamaan gitu. Nyaman dengarnya ya, walaupun bahasanya sekopus ya. Alhamdulillah dapat ilmu yang banyak hari ini. Nah, kemudian untuk para peserta Bapak Ibu semua, di sini pun saya akan sedikit sharing pengalaman gitu ya. Kita akan berdiskusi bersama tentang indeksasi yang lainnya, yaitu Web of Science. Sebelumnya kita dari Pak Muji sudah sangat detail dan cukup membuat kita menjadi tertantang untuk bisa mengikuti jejak Pak Muji gitu ya. Sangat luar biasa, sampai websitenya itu betul-betul terlihat teknologinya. Nah, itu yang berat ya, harus kita pelajari secara teknis gitu ya. Nah, saat ini yang akan coba saya sharekan itu tentang indeksasi Web of Science. Ya, jadi mungkin di Indonesia yang paling populer itu adalah indeksasi Scopus. Hampir mungkin lebih dari 50% itu lebih kenal dengan Scopus gitu ya, atau mungkin lebih dari 90% gitu ya. Nah, sementara untuk Web of Science ya, kemudian ada indeksasi yang lain seperti misalkan ERIC gitu ya, di bidang pendidikan itu hanya dikenal mungkin di luar Indonesia ya. Seperti PubMed itu sangat terkenal sekali gitu ya di luar Indonesia. Nah, sehingga hari ini dengan diskusi kita dua indeksasi sebetulnya sudah bisa membawa kita ke arah yang tidak hanya di Indonesia, tapi kita lebih ke global. Di global itu apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang dilihat, gitu ya. Jadi mulai ke WOS, kemudian nanti mungkin kalau sudah WOS-nya dikenal luas di Indonesia, ERIC, mungkin ke PubMed dan lain sebagainya dalam pengajuan guru besar dan lain sebagainya yang lebih merata lagi gitu ya. Sementara ini
di Indonesia baru 2 ya, Scopus dan Web of Science berimpact factor. Nah, saya diminta Pak Edi untuk berbicara tentang jurnal agar terindeks oleh Web of Science. Web of Science sendiri punya beberapa tipe ya, punya beberapa core collection ya, salah satunya adalah Emerging Short Citation Index atau ESCI gitu ya. Nah, ini jurnal kami, yaitu Jurnal Penelitian dan Pelajaran IPA ya, walaupun judul jurnalnya berbahasa Indonesia, tapi artikel di dalamnya berbahasa Inggris. Ya, ini terindeks ESCI Web of Science pada hari Kamis 19 November 2020. Di sini bisa dilihat oleh Bapak Ibu ya, ada website kami ya. Website kami ini bisa dicek jurnal penelitian dan pembelajaran IPA oleh Bapak Ibu. Di sana ternyatakan tentang IMM scope ya, kemudian tentang akreditasi, tentang publishernya siapa, kemudian doi-nya bagaimana, kemudian terindeks apa saja, itu sudah ada di websitenya. Jadi silakan dilihat websitenya, dan sebetulnya ini sudah standar WOS. Sebetulnya bukan hanya standar WOS, jadi kami punya targetnya tentu terindeks WOS, terindeks Scopus, terindeks ERIC, gitu ya, 3 untuk jurnal pendidikan ini, itu yang paling tinggi gitu ya. Nah, itu ketiganya ini sebetulnya hampir mirip gitu ya, tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa merangkul semua indeksasi agar mau mengindeks jurnal kita. Nah, kemudian ini profil jurnal penelitian dan pelajaran IPA di Web of Science. Di sini bisa dilihat tipikalnya adalah Emerging Search Citation Index. Ini adalah tipikal yang mengindeks berbagai disiplin ilmu. Saat ini sedang dievaluasi ya, oleh Clarivate Analytics. Clarivate Analytics itu dulunya namanya Thomson Reuters gitu ya. Nah, ini sedang dievaluasi untuk mendapatkan impact factor gitu ya, yang bisa digunakan untuk guru besar kalau di Indonesia ya. Kalau di Vietnam dengan jurnal ini pun bisa gitu, dengan ESCI bisa untuk pengajuan guru besar, karena memang di Indonesia masih berpatokan pada SJR dengan impact factor dari Web of Science, sehingga ini belum terlalu populer untuk di Indonesia, tapi untuk di luar sudah sangat populer dan bahkan menjadi buruan. Nah, sehingga sebuah kesempatan ketika jurnal-jurnal Indonesia ini kita bisa submit dan mudah-mudahan terindeks oleh ESCI Web of Science, agar para peneliti luar negeri itu mulai berdatangan, mulai melihat jurnal kita ya, walaupun nama jurnal dalam bahasa Indonesia ya tidak masalah ya, itu karena sudah didirikan sejak awal. Nanti akan menambah relasi juga, akan menambah kemajuan institusi ya, akan menambah kolaborasi riset antar negara, dan itu sangat menunjang sekali ya ketika jurnal kita sudah terindeks global ya, baik Scopus, Web of Science, ERIC dan lain sebagainya. Nah, ini sangat bagus sekali acara seperti ini. Kemudian ini adalah data di Web of Science-nya. Ini memang untuk bisa masuk ke sini harus punya akun. Untuk Indonesia saat ini sedang tidak berlangganan ya, baik Scopus maupun WOS yang saya tahu ya. Nah, kalau ini karena saya jadi jadi student di Thailand, jadi saya bisa masuk ke dalam database Scopus, Web of Science dan sebagainya. Bisa terlihat bahwa H-index dari jurnal penelitian pelajaran IPA itu adalah 3 gitu ya. Kemudian citasinya 54. Nah, ini adalah perkembangannya setiap tahunnya. Harapannya tahun ini kalau sudah Desember naik ke sini gitu ya, sehingga minimal datar, sehingga nanti akan terlihat perkembangan dari jurnal di Web of Science ini seperti apa untuk jurnal penelitian dan pembelajaran IPA. Nah, ini karena sedang dievaluasi oleh Clarivate Analytics, jadi sedang banyak berdoa gitu supaya mudah-mudahan keluar gitu impact faktornya gitu. Kalau tidak tahun depan diumumkan, ya berarti tahun 2023 nanti dinilai kembali apakah akan diberikan impact factor atau tidak.
Kemudian ini adalah core collection yang tadi saya sebutkan. Jadi Web of Science itu punya 4 core collection yaitu SSCI, SCIE ya gitu. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang menerbitkan artikel di bidang klinikal, natural, dan applied science. Ya, gitu. Jadi ini seperti jurnal-jurnal kimia murni, ya, fisika murni, itu masuknya ke SCIE kalau sudah memiliki impact factor. Yang kedua, Social Science Citizen Index. Nah ini untuk social science, seperti jurnal kami sebetulnya lebih ke social science karena pendidikan IPA, gitu ya, sehingga kalau nanti keluar impact factor dia akan masuk ke SSCI. Nah, kemudian yang ketiga adalah Arts and Humanities Citation Index. Ini yang ketiganya, ini untuk Arts dan Humanities. Dan yang sekarang sedang diposisikan oleh jurnal kami adalah Emerging Research Citation Index. Ini untuk semua disiplin ilmu. Jadi nanti kalau sudah ada impact factor, dia akan naik ke tiga tipikal yang lain. Namun perlu diketahui bahwa semua core collection ini di dalam database WOS itu keluar, gitu ya. Tadi seperti saya sebutkan di sini keluar semua. Jadi artikelnya ada di database WOS. Jadi tidak ada perbedaan antara yang jurnalnya terindeks apapun ya di sini. Jadi semuanya ada di database WOS. Dan ini memang harus dilihat oleh akun yang bisa masuk ke dalamnya. Kemudian saya berbagi pengalaman ya, kalau tadi Pak Muji sangat cepat sekali ya, dalam waktu 2 tahun bisa terindeks Scopus. Kalau untuk jurnal kami ini dari pertama berdiri itu adalah tahun 2015. Jadi waktu itu di jurusan kami rapat ya, ketua jurusan meminta kami membuat jurnal, namanya Jurnal Penelitian IPA. Kemudian saya diamanahi sebagai ketua editornya. Kemudian kita invite gitu ya, kita undang reviewer teman-teman kita, kemudian penulis dari tempat kita sekolah dulu gitu ya semuanya. Waktu itu dapat pokoknya harus 60% dari luar, 40% dari dalam universitas. Akhirnya kami dapat itu dan kita terbitkan artikel pada nomor 1 yaitu tahun 2015 bulan November. Jadi tahun 2015 ini kami hanya 1 nomor karena kita berdirinya rapatnya itu di bulan September. Jadi tidak di awal bulan untuk tahun 2015-nya. Jadi nomor 1 saja tahun 2015. Kemudian kami proses, kami berikan ke reviewer, kami terbitkan kurang lebih 2 tahun sebagai jurnal nasional gitu ya. Jadi volume 1 nomor 1 2015, volume 2 nomor 1 2016, volume 2 nomor 2 2016 dan 2017 baru kita berinisiatif menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi waktu itu kami ajak bagaimana teman-teman kita berbahasa Inggris kan? Oke, siap. Akhirnya kita mulai ingin meningkatkan gitu ya, dari nasional menjadi jurnal yang berbahasa Inggris. Walaupun masih jurnal nasional untuk nomor 1. Namun pada tahun 2017 di awal itu semester 1 kami sudah mulai mengundang para editor luar negeri, para reviewer luar negeri, para penulis luar negeri melalui email gitu ya. Nah itu tetap kami lakukan walaupun pada nomor 1 belum dapat autornya gitu ya. Tapi kalau editornya sudah dapat dari 4 negara ya, karena syarat jurnal internasional di PAK gitu ya dan di Kemenristek Dikti gitu ya waktu itu minimal 4 negara sebagai editor, sehingga kami fokus minimal dapat 4 negara dulu gitu ya. Nah ini ancang-ancangnya. Jadi tahun kedua itu adalah ancang-ancang untuk menjadi jurnal internasional. Mulailah pada tahun 2017 semester kedua kami menulis menerbitkan artikel-artikel dari 2 negara yaitu Indonesia dan UK. Sama seperti teman-teman yang lain, karena kita jurnal baru ya dalam bahasa Inggrisnya, tidak mungkin orang luar negeri langsung melirik begitu saja, sehingga kita mengundang teman-teman di Untirta itu yang sedang kuliah di luar negeri untuk menulis di tempat kami. Nah itu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan penulis luar negeri untuk awal-awal gitu ya.
Nah, kemudian volume 4 nomor 1 2018 kami terbitkan juga dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nah, ini juga sama ya, jadi dari Indonesianya kami ya, dan teman-teman Indonesia, dari Malaysianya teman yang sedang sekolah di Malaysia, kemudian dari Thailandnya adalah editor kami gitu ya, editor di jurnal kami undang, kami ajak kolaborasi riset antara Indonesia dan Thailand, kami terbitkan salah satunya di sini gitu ya, dari 5 artikel yang kami buat, salah satunya di jurnal penelitian pelajaran IPA, nah, sisanya di jurnal internasional yang lain. Nah, itu membantu sekali jurnal kami untuk mendapatkan orang luar negeri asli gitu ya. Nah, kemudian pada volume 4 nomor 2 akhirnya kami terbitkan juga dari Indonesia dan Taiwan. Dari Taiwan ini adalah teman kami yang sedang sekolah di Taiwan. Nah, itu kami undang karena afiliasi itu kalau sekolah bisa menjadi tempat sekolah itu bisa menjadi afiliasinya kalau orang itu sekolah. Tapi kalau untuk jadi editor tidak bisa. Jadi untuk autor saja bisa menjadi Taiwan, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, kemudian karena Clarivate Analytics itu mensyaratkan mau terindeks WOS itu harus 3 terbitan. Nah, waktu itu karena kami sudah punya volume 3 nomor 1 dalam bahasa Inggris, walaupun orang Indonesia semua, volume 3 nomor 2 tahun 2017 ada 2 negara, volume 4 nomor 1 2018 ini ada 3 negara, kemudian yang volume 4 nomor 2 ada 2 negara, kami submit gitu ya ke Clarivate Analytics. Berarti ini sudah ada 4 bahasa Inggris, kami berpikirnya begitu. Sudah ada 4 bahasa Inggris, karena kami submit itu minimal harus 3 berbahasa Inggris gitu ya, 3 nomor, maka kami sudah siap. Nah, kami daftarkan saat itu. Nah, ternyata alhamdulillah gitu, syukurilah gitu. Ternyata tahun depannya pada bulan Mei 2019 jurnal kami diterima gitu oleh Web of Science. Nah, kemudian di suratnya resminya suratnya itu dikirim pada bulan Oktobernya bahwa jurnal kami terindeks Web of Science-nya dari tahun 2017 gitu, walaupun kami mensubmitnya tahun 2018, jadi berlaku surut. Namun ada lagi kejutan dari WOS, yaitu walaupun kami tidak meminta artikel kami dimasukkan semua dari awal, mereka masukkan gitu. Walaupun berbahasa Indonesia mereka masukkan ke dalam database WOS. Namun karena bahasa Indonesia mereka convert sendiri tuh bahasa Inggris untuk title-nya. Title-nya awalnya bahasa Indonesia, mereka ubah di dalam database WOS ke dalam bahasa Inggris. Bedanya dengan Scopus di sana. Kalau Scopus artikel-artikel terdahulu itu walaupun dalam bahasa Indonesia judulnya tetap tertulis bahasa Indonesia di database WOS-nya. Nah, tapi kalau WOS tidak ditranslate oleh dia artikel yang berbahasa Indonesia itu judulnya apa. Nanti kalau Bapak Ibu mengecek di database WOS itu jurnal-jurnal yang penelitian pelajaran artikel yang terbitkan jurnal penelitian pelajaran IPA ini yang tadinya berbahasa Indonesia itu akan memiliki judul berbahasa Inggris. Tapi kalau disitasi tentu yang bahasa Indonesianya nanti oleh kita semua gitu ya. Nah, kemudian kami terbitkan pada tahun 2018 ya, dan 2019 mulai ada banyak ya dari Indonesia, Jerman, Poland, Jepang, Thailand. Ini pun masih kolaborasi antara teman kita yang sekolah di Jerman, teman yang sekolah di Polandia, teman sekolah di Jepang, dan orang Thailand asli ya. Karena untuk mendapatkan penulis asli luar negeri cukup sulit ya, butuh adanya efforts terlebih dahulu ya. Jadi mulai paling dari luar negeri yang aslinya satu dulu gitu ya, dari berapa ini, dari 5 satu dulu. Kemudian penulis pada tahun 2019 lagi itu dari Indonesia, United States, dan Thailand ya. Dari aslinya satu dari 3. Intinya setiap nomor harus minimal 2 negara gitu, karena itu adalah standar jurnal internasional yang diakui oleh Kemenristek-Dikti. Jadi editor 4 negara, terus penulisnya setiap terbit harus ada 2 negara. Nah, itu diatur oleh editor supaya seperti itu dari awal sampai saat ini gitu ya. Nah, kemudian
Ini suratnya ya pada Oktober menyatakan bahwa terindeksnya tahun 2017 walaupun semua artikel dari awal masuk ke dalam database WOS. Kemudian pada tahun 2020 kami terbitkan ini yang terbarunya adalah dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Jepang. Nah ini udah mulai nih orang-orang asli luar negeri berkumpul-kumpul, jadi tidak perlu yang mereka sekolah gitu ya. Udah mulai karena mulai terkenal di luar negeri bahwa ada jurnal Indonesia bernama Jurnal Penelitian Pelajaran IPA gitu ya, itu terindeks Web of Science gitu ya. Nah, sehingga mereka berdatangan. Jadi kalau sekarang tidak perlu minta lagi orang yang sekolah luar negeri untuk menulis gitu ya. Sekarang cukup menunggu, memproses, nanti kalau ada 5 negara berarti alhamdulillah disiapkan terbit misalkan untuk yang tanggal 30 November yang insya Allah kami terbitkan itu kurang lebih ada 5 negara dari 5 apa 6 negara gitu ya kurang lebih seperti itu dari 8 artikel yang kami terbitkan. Kami tidak banyak-banyak menerbitkannya 8 artikel per nomor ya karena kami ingin coba menjaga kualitas saja gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak yang kita terbitkan. Nah, kemudian kami mendapatkan informasi dari Kalkulator Analytics bahwa jurnal ini sedang dievaluasi gitu untuk mendapatkan impact factor gitu ya. Nah, ini berat juga gitu ya karena syaratnya akan sangat banyak. Nanti kita lihat untuk bisa mendapatkan impact factor harus seperti apa. Kami memang terakreditasinya 2 kali ya, Sinta 3 dulu tahun 2016 ya, karena terbit 2015, Sinta 3 2016 sampai 2018 awal. 2018 2 nomor 2 itu sampai berliga itu Sinta 2 gitu ya. Nah, di sini berbeda dengan Scopus. Kalau Scopus di Indonesia kebijakannya adalah kalau terindeks Scopus langsung masuk ke Sinta 1. Kalau WOS itu bukan terindeks WOS-nya, tapi terindeks SSCI atau SCIE. Nah, itu kebijakan dari dalam negerinya gitu ya. Jadi kita punya jurnal harus melihat kebijakan di dalam negeri dan di luar negeri gitu ya. Di dalam negerinya seperti itu, di luar negerinya seperti apa. Nah, jadi kita harus berdiri di dua sisi gitu ya. Di Indonesia banyak yang masih kenal Scopus, berarti kita tugasnya adalah memperkenalkan Web of Science itu apa, Web of Science itu bagaimana di mata dunia, seperti itu. Jadi setelah ini mungkin akan mulai banyak yang mencari Web of Science itu apa. Bahkan sekarang jurnal-jurnal Indonesia sudah mulai masuk submit ke Web of Science sampai antriannya sangat banyak di Web of Science itu. Kalau Report Analytics kesulitan untuk menilai ya, bahkan sekarang jadi banyak yang lama gitu ya. Kalau submit tahun 2018 itu akan dievaluasi 2 tahun kemudian. Jadi sekarang ini antriannya seperti itu. Kalau Bapak Ibu submit saat ini berarti dievaluasinya tahun 2022 gitu. Kurang lebih itu. Karena apa? Saking banyaknya. Prediksi saya adalah karena orang Indonesia sudah mulai banyak yang submit ke sini gitu. Karena Indonesia itu selalu menang jumlah di sana. Jadi kalau Indonesia sudah ada di sana biasanya rame tuh, baik jurnal yang banyak gitu ya, yang disubmitkan atau penulis yang banyak di sebuah jurnal. Biasanya kompak Indonesia itu. Seperti itu. Maka saya berikan informasi dulu saat ini kalau Bapak Ibu submit saat ini mungkin 2022 baru mendapatkan pengumumannya gitu ya. Nah, kemudian ini indeksasinya ada jurnal penelitian IPA ada beberapa ya. Dan ini kenapa indeksasi itu harus banyak supaya kalau tidak dapat satu ada yang kedua. Nah, tidak ada Scopus ada WOS, tidak ada WOS ada indeks Copernicus internasional, tidak ada indeks Copernicus internasional ada yang lainnya terus dan sebagainya itu sebagai fondasi kita supaya jurnal kita bisa dilihat oleh banyak orang di dunia gitu ya. Karena indeksasi ini tujuannya adalah untuk mempopulerkan artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal agar dibaca orang di dunia, kemudian disitasi, digunakan oleh para peneliti-peneliti yang lain. Itu tujuannya di sana. Ya, kemudian ini komposisinya adalah untuk jurnal kami adalah Indonesia, United Kingdom, Thailand, Malaysia, Vietnam, Jerman, United States, Japan, Poland, Taiwan. Kemudian editornya dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, United States, Australia, South Africa, Turki. Ini kami sengaja buat regional dari 5 regional gitu ya, dari Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Kemudian reviewernya kami undang teman-teman sendiri gitu ya, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, South Africa, Turki, United Kingdom,
ini kebanyakan adalah teman-teman kita yang berkolaborasi dengan kita gitu ya dalam penelitian, atau minimal adalah yang kita email. Nah, kita email, kita cari profil beliau, kita email minta tolong menjadi reviewer kita, menjadi editor kita, nanti akan menjadi perkumpulan. Jadi jurnal kita itu seperti perkumpulan para scholar gitu ya dari berbagai institusi gitu di dunia gitu ya, sehingga jurnal ini walaupun kelihatannya kecil, tapi ternyata di dalamnya adalah orang-orang yang memang fokus di bidang itu, sehingga sebetulnya tidak hanya maju jurnalnya, tidak hanya maju institusinya, tapi juga maju orang-orang yang ada di dalamnya. Karena apa? Kolaborasi risetnya akan semakin banyak gitu setelah kita mengembangkan jurnal-jurnal yang memang bereputasi. Yang editornya jadi banyak, editornya jadi banyak, dan jadi banyak. Jadi akhirnya silaturahimnya banyak di sini. Nah, akhirnya ya kita bisa mengembangkan banyak hal gitu dengan adanya walaupun hanya satu jurnal yang diterbitkan hanya 8 artikel, tapi impact-nya sangat luar biasa. Nah, strateginya apa untuk mendapatkan reviewer dalam negeri? Tentu teman kita gitu ya. Karena apa? Karena kalau teman kita akan lebih mudah gitu ya. Teman ini teman sekolah, teman yang dulu misalkan sudah doktor, nah bareng sama kita, ajakan ngobrol, kemudian akhirnya beliau mau karena apa? Mungkin percaya dengan kita, gitu, atau ingin menolong kita, ingin membantu kita. Nah itu insya Allah kalau kedekatan itu terjalin itu akan sangat lama, gitu. Karena apa? Reviewer itu kan tidak dibayar, gitu ya. Reviewer tidak dibayar, kita memberikan SK rektor atau kita menemukan oleh-oleh sekedarnya, situ ya setiap tahun kepada reviewer dalam negerinya, gitu ya. Kemudian untuk menjaga stabilitas reviewer ya kita undang penelitian bersama, misalkan itu yang menulis bersama. Nah itu salah satu menjaga kedekatan antara reviewer dengan kita, antara editor dengan kita. Nah, itu adalah strategi-strategi kita untuk mendapatkan reviewer ya, teman kita mengundang penelitian bersama gitu ya, dari dalam negeri ini ya. Kemudian untuk yang dari editor dan reviewer negeri, tentu pertama adalah website kita dan artikel kita berbahasa Inggris. Itu memang paling mudah gitu ya. Walaupun mungkin artikelnya masih bahasa Indonesia, masih campur, ya nggak apa-apa, yang penting websitenya berbahasa Inggris. Nah ini sangat berdampak sekali ketika kita mengundang orang luar negeri menjadi bagian dari kita, editor ataupun reviewer. Itu website berbahasa Inggris itu memudahkan dan membuat mereka jadi yakin, ini percaya bahwa jurnalnya adalah benar gitu. Karena takut juga kalau ada jurnal yang bohong gitu ya, atau yang hijack gitu ya, atau yang palsu mengundang kita, kan kita juga tidak mau gitu ya menjadi editor reviewer, apalagi mereka yang sudah menjadi orang-orang yang big scholar atau scholar-scholar yang bagus. Kemudian caranya yang kedua adalah mencari calon editor dan reviewer melalui profil Google Scholar dan Scopus. Nah, itu yang paling mudah ya. Jadi pakai Google Scholar-nya, dicek bagaimana keahliannya, apakah sesuai dengan jurnal kita, Scopusnya seperti apa. Nah itu dicari oleh kita. Kita mencari-cari aja lewat browsing-browsing gitu ya. Kemudian kalau sudah ketemu orangnya, awal-awal sih cari yang muda dulu aja gitu, cari yang kira-kiranya muka-mukanya masih pada muda nih, ini tapi bagus nih publikasinya ya, kita undang. Biasanya insya Allah responnya cepat. Awal-awal seperti itu. Kalau sudah mendapatkan beberapa scholar muda yang memiliki publikasi bagus, baru kita naik ke big scholar yang memang sudah senior. Nah biasanya juga mau, karena mereka tidak mencari reputasi kayak kita lagi gitu ya, tapi mereka mencari sesuatu yang memanfaatkan diri mereka ke halayak ramai. Nah itu yang harus kita percayakan, bahwa orang yang sudah hebat pun insya Allah akan membantu kita dengan dasar mungkin mereka ingin lebih bermanfaat, ingin lebih dekat dengan orang lain. Nah itu kan membahagiakan. Nah mungkin orang-orang yang sudah profilnya sudah besar bisa menerima kita. Alhamdulillah kami pun sama mendapatkan para big scholar yang sebetulnya jauh sekali dengan kita gitu ya. Ya di luar negeri aja dikenal sebagai big scholar, apalagi kita dari Indonesia ketemu beliau ya tentu akan segan sebetulnya. Tapi alhamdulillah mereka mau membantu kita, mau bergabung menjadi editor, menjadi reviewer, alhamdulillah gitu ya. Tadi ya itu penjualan email editor, kemudian di review dan kemudian di email oleh kita ya, melalui email. Kemudian kita kirimkan SK rektor ke mereka, karena
SK Rektor itu menunjukkan bahwa oh ternyata ini kampus ini benar, apa jurnal ini diterbitkan oleh kampus, berarti benar nih, bukan bohong. Nah, itu salah satu tujuannya. Kemudian penambahan pertemanan di Facebook. Nah, dengan teman-teman luar negeri itu sangat memudahkan kita untuk berkonsultasi, untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Mengundang penelitian bersama yang tadi saya bilang, atau mengundang editor di luar negeri melalui email dan Facebook atau bertemu langsung ya gitu, terhadap kolega yang sedang melakukan penelitian bersama atau bekerja sama. Intinya pengelolaan jurnal itu adalah social skill, Bapak Ibu. Selain dari kemampuan konten bahasa ya, jadi yang paling utama salah satunya adalah social skill. Bagaimana kita membangun silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Membangun silaturahim itu kan sama saja dengan orang luar negeri juga, hanya beda di bahasa gitu ya. Yang penting hatinya sama, bisa bersatu, jadilah kebersamaan itu. Dan itu bisa terus berkesinambungan gitu ya. Kemudian ini adalah editor in chief-nya, editor board regional Amerika, Europe, Afrika, Australia, Asia, graphic design, sekretariat, reviewernya juga dari 3 benua, editornya dari 5 benua. Nah, ini juga silaturahim, dan ini jangan sampai dianggurkan gitu. Misalkan satu big scholar minta mereview satu tahun gitu ya, atau editor boards gitu ya, tadi seperti Pak Muji bilang, editor board itu kita berikan saja artikelnya, minta pendapatnya, kira-kira Prof ini layak dikirim ke reviewer atau ditolak saja. Nanti data boardnya membalas ini tidak layak kok. Kalau yang big scholar biasanya dengan catatan-catatan ya. Nah, atau silakan dikirim ke reviewer. Nah, reviewernya yang mana Prof? Yang ini. Nah, itu kan tugas dari section editor sebetulnya ya. Jadi editor board itu bisa bertindak sebagai section editor yang bertugas memberikan rekomendasi kepada editor in chief bahwa artikel ini layak diteruskan ke reviewer atau ditolak gitu. Walaupun keputusan diterima atau tidak ada di editor in chief gitu ya. Nah, tapi dengan adanya kontak tadi gitu ya, lewat email untuk editor-editor dalam negeri gitu ya, tugasnya itu saja, nggak usah yang berat-berat gitu, memberikan rekomendasi saja. Nah, itu bisa menjaga keharmonisan sampai kapanpun gitu. Tapi kalau cuma diundang, nempel, nggak pernah ada komunikasi lagi, itu hilang begitu saja, bahkan chemistry-nya mungkin akan hilang gitu. Makanya ada yang namanya komunikasi ya, sedikit-sedikit walaupun 1 tahun 1 kali gitu ya. Itu perlu. Nah, untuk penulis dalam negeri ya tentu akan kuliah waktu S1 itu diundang. Kemudian melalui media sosial seperti Facebook, grup WA setiap kali terbit. Nah, kalau saya biasanya kalau sudah terbit itu langsung dikirim di beberapa media sosial, telah terbit artikel kami, terima kasih kepada seluruh reviewer. Saya kadang suka menyebutkan nama reviewernya siapa saja di sana supaya reviewer merasa dihargai gitu ya, apalagi orang Indonesia gitu ya. Kita harus memperkenalkan juga reviewer itu adalah orang-orang yang berjasa di dalam jurnal kita gitu ya, karena sebetulnya yang paling luar biasa itu adalah reviewer gitu. Reviewer itu ekspor di bidangnya, sehingga dengan adanya reviewer jurnal kita akan bagus mempublikasikan artikel-artikelnya. Kemudian setelah terakreditasi mungkin diumumkan di media sosial bahwa jurnal kami sudah terakreditasi, seperti itu. Jadi memang social skill ini yang paling utama ya. Kemudian untuk yang luar negeri ya, mengundang kolega yang studi di luar negeri, terus kesininya memberikan pelayanan terbaik saja gitu kepada peneliti-peneliti luar negeri. Nanti mereka akan bilang ke temannya, akhirnya datang. Seperti dari Malaysia, sebelumnya ada satu diterbitkan orang Malaysia, kemudian selanjutnya ada dari kampusnya yang sama orang Malaysia juga. Nah, itu Thailand juga sama begitu. Nah, itu Vietnam juga sama begitu. Jadi itu benar-benar kerasa gitu ketika ada kita memberikan pelayanan terbaik saja, nanti mereka datang sendiri gitu, teman-teman dari temannya sendiri gitu, penulis itu. Kemudian mengundang editor luar negeri untuk menulis. Nah, tadi pun sama ada pertanyaan kepada Pak Muji ya, apakah boleh editor menulis di jurnalnya sendiri? Bisa. Di sini SCIE atau SCI justru menyebutkan bahwa maksimal 40% editorial board itu
menulis sebagai corresponding author itu maksimal. Nah, jadi boleh artinya. Jadi ada jatah sebetulnya untuk menulis di sana gitu ya. Jadi kalau ada yang membuat isu tidak boleh, yaitu mungkin belum baca dari apa SSCI itu sendiri gitu ya. Kemudian ini saya dapatkannya dari mana? Dari artikel yang diterbitkan oleh seorang editor yang punya pengalaman di apa pengelolaannya, kemudian dia submit ke SCIE dan diterima oleh SCIE dan punya pernyataan bahwa memang boleh ya paling maksimal 40% editor menulis di sebuah jurnal dalam terbitannya itu. Kemudian untuk penulis luar negeri tentu mengumumkan di media sosial ya bahwa jurnal kita terindeks Web of Science. Nanti mereka akan datang sendiri. Kemudian ini saya berikan strategi untuk agar terindeks Web of Science, yaitu terbit online berbahasa Inggris ya. Memang sebetulnya hanya judul dan abstrak yang berbahasa Inggris gitu ya. Itu sudah cukup gitu ya. Kemudian keywords dan referensi gitu ya. Yang benar yang mana ini terbitnya di mana? Tapi karena tugas kita adalah tujuannya supaya artikel ini diterbitkan secara global di mana? Oh ya. Negeri juga, maka sebaiknya berbahasa Inggris saja gitu semuanya. Ya, tapi ini tergantung dari keinginan Bapak Ibu maunya hanya disitasi saja, hanya di indeks saja atau ingin dibaca secara umum oleh para big scholar atau scholar di luar negeri gitu ya. Dan ini pun sebetulnya kalau berbahasa Inggris memudahkan kita agar terindeks jurnal indeksasi yang lain seperti ERIC ini adalah indeksasi terbesar di bidang pendidikan di dunia ya, walaupun tidak dikenal di Indonesia, tapi di dunia itu kadang sangat dicari gitu jurnal terindeks ERIC gitu. Kemudian ada ISSN, PSSN, doi-nya diaktifkan, kemudian punya profil Google Scholar-nya, menerbitkan 5 artikel minimal gitu ya pada nomor terbit ya. Karena ada yang ditolak kalau kurang gitu ya, walaupun dia terindeks Scopus. Nah, ini perlu disiapkan oleh Bapak Ibu minimal 5 lah gitu untuk nomor terbitan. Kemudian usahakan 3 terbitan terakhir sebelum Bapak Ibu mensubmit gitu ya ke WOS itu ada penulis luar negerinya gitu, karena itu sangat membantu diversifikasi dari author. Kemudian afiliasi penulis ditulis secara lengkap ya, departemen, fakulti, university, country itu di dalam artikelnya dilengkapi. Ya, kalau tidak ada departemen ya fakulti saja tidak apa-apa. Yang penting ada fakulti, university, dan country ya, negaranya, sehingga itu yang diminta oleh WOS itu sendiri. Kemudian usahakan saat mensubmit Verified Analytics memiliki editor dari 5 benua ya, dan reviewer dari luar negeri yang memiliki publikasi di jurnal internasional atau proceeding terindeks WOS sebanyak-banyaknya, lebih bagus mendekati 100%. Jadi kalau ada editor 10, harapannya ya semua editor itu punya publikasi di WOS gitu ya. Kalau 9 ya alhamdulillah gitu tinggi gitu ya. Dan kemudian harapannya punya diversifikasi editor dan reviewer dari berbagai negara gitu ya. Kalau kami 5 benua editor, reviewernya 3 benua. Nah, itu untuk apa? Untuk mengglobalisasikan jurnal kita. Kemudian melengkapi website jurnal ya, dewan editornya siapa, reviewernya siapa, afiliasinya juga lengkap. Jangan lupa departemen, fakulti, university, country, kemudian pernyataan etika publikasi, gaya selingkung, template, alamat kontak penerbit ini harus jelas. Waktu terbit, alur proses review, dan sumber daya dalam funding untuk menulis itu harus ada gitu. Karena untuk masuk SSCI itu minimal 10% artikel yang terbit itu dibiayai oleh funding gitu ya, funding agensi. Jadi itu sangat penting di acknowledge, tulis di artikel yang terbitkan bahwa artikel ini diterbitkan dibiayai oleh siapa. Nah, itu 10% dari artikel yang seluruh terbit itu harus ada kalau mau terindeks SSCI atau SCIE itu dari sumber yang kredibel gitu ya. Nah, kami pun sama sudah minimal 10% dari 80 artikel yang sudah terbit. Kemudian usahakan ya artikel itu direview oleh minimal 2 reviewer. Ini standarnya ya. Kalau misalkan 1 reviewer saja yang bisa mereview ya berarti ajak editor untuk mereview gitu ya. Itu kalau sudah maksimum gitu ya. Jadi reviewer kedua gitu ya. Tapi kalau reviewernya dapat 2 dari reviewer ya alhamdulillah gitu. Jadi itu diusahakan. Kemudian terdapat citasi
artikel jurnal kita di WOS. Jadi kalau kami dulu submit baru 5 citasi, tapi pas pengumuman itu kami bilang ke WOS bahwa citasinya sudah 22 sideness-nya. Nah, itu akhirnya diterima. Walaupun belum masuk database WOS, baru pernyataan email. Waktu itu saya iseng, bukan iseng ya, itu strategi saya gitu ya. Saya submit WOS, kurang lebih 6 atau 7 bulan saya kontak WOS ya lewat jalurnya, bukan lewat email ya, lewat jalurnya. Nanti ada di sini websitenya. Jalurnya, kemudian WOS membalas bahwa sedang dievaluasi katanya. Terus saya iseng aja, saya strategi saya aja bahwa jurnal kami memiliki editor 5 benua, reviewer berapa benua gitu ya, kemudian penulis dari berbagai negara, citasinya 5. Waktu itu nggak dibalas loh sama mereka. Setelah beberapa bulan saya tambah lagi email bahwa jurnal kami yang tadi 5 benua, 3 benua, ditambah citasinya 22. Akhirnya Clarified Analytics menjawab bahwa jurnalnya terindeks Web of Science. Alhamdulillah gitu. Jadi ada strategi-strategi khusus, tidak hanya sebatas mensubmit ke dalam websitenya Clarified Analytics, tapi nanti ketika sudah 9 bulan misalkan, Bapak Ibu klik aja wadah untuk melihat perkembangan, kemudian di situ balas aja emailnya dengan menyatakan bahwa jurnal kita layak gitu untuk disitasi oleh WOS. Nah, itu untuk informasi website silakan dilihat di di website kami ya. Itu bisa diikuti ya, karena plagiarisme itu di artikel, tapi kalau untuk policy ya itu tidak apa-apa, mirip-mirip, asalkan nama jurnal penelitian dan penelitian IPA jangan sampai ada di jurnal Bapak Ibu. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Kalau standarnya ini sudah sama ya. Asal nama jurnal Bapak Ibu jangan sampai jurnal kami jangan sampai ada di jurnal Bapak Ibu, itu harus dipertimbangkan. Apalagi kalau direvisi itu lebih bagus lagi gitu ya. Sedikit disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kemudian alur proses Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu submit ya, nanti kalau dianggap layak masuk ke SCI ya, kalau tidak layak berarti 2 tahun lagi nanti submit ya. Kalau impact-nya sudah bagus, citasinya sudah tinggi, bisa langsung loncat ke sini dapat impact factor. Tapi kalau belum Kang ini Zaki, ya. waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ya, oke, Pak. Nah, kemudian ini SCI nanti 2 tahun dievaluasi untuk mendapatkan impact factor di sini. Nah, kita sekarang sedang ada di sini nih. Mohon doanya mudah-mudahan dapat impact factornya. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan sebetulnya, tapi dalam versi bahasa Inggrisnya, ini syarat-syaratnya. Tadi dalam bahasa Indonesianya tinggal diikuti. Nah, nanti bisa mendapatkan indeksasi dari Web of Science itu sendiri. Nah, ini websitenya untuk submitnya di sini, untuk cek statusnya di sini, jangan lewat email nanya status sedang di mana posisinya, jangan lewat email. Beda dengan Scopus. Scopus ada bundel-bundelnya, kalau Clarified Analytics lewat jalur websitenya. Kemudian nah, ini bisa dilihat kalau nanti kalau sudah terindeks SCI ingin naik ke SCIE, ini ada daftarnya yang harus dipenuhi ya. Kemudian kami pun baru kurang lebih dari 15 baru yang terpenuhi baru 12. Jadi 3 ini harus kita usahakan lagi. Tapi harapannya ya diindeks aja dulu lah gitu oleh WOS di dalam SSCI gitu ya. Nah, ini program kami ya, agar semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Zaki. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, sebenarnya banyak sekali, cuman saya ambil yang beberapa yang relevan. Yang pertama adalah, apa sih keuntungan WOS itu dibandingkan Scopus? Karena di Indonesia itu yang terkenal Scopus, kemudian Sinta. Ini yang kedua, dua pemateri kita ini, Pak Zaki dan Pak Muji ini, berapa jam sih dihabiskan waktunya untuk ngurus jurnal ini? Ini itu dua dulu ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Jadi untuk keunggulan WOS dengan Scopus. Halo, suaranya?
Apalagi suaranya mungkin ada yang mute. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ini ada kesalahan teknis dari linknya Pak Zaki. Silakan Pak Muji masih bergabung. Jawab Pak Muji. Masih Pak. Ya silakan Pak Muji. Lempar kayaknya. Ya, jadi Web of Science itu lebih tua sebenarnya dari Scopus. Jadi dia lebih tua, dia berganti nama dari Thomson Reuters, kemudian Web of Science, kemudian sekarang lebih dikenal dengan nama Clarivate Analytics. Dia memang seleksinya lebih ini ya, lebih ketat katanya. Hanya kita di Indonesia ini dua-duanya diakui dengan sama baiknya kok, Scopus sama Web of Science. Hanya Scopus ini lebih mudah lebih mudah di database-nya itu lebih mudah dikenali sama kita. Tapi saya yakin ke depan juga Web of Science juga akan membuat versi yang sama seperti Scopus, langsung host to host ke Sinta dan seterusnya. Nah, yang kedua, pertanyaan dari Pak Husni Tamrin, sahabat saya dari WMS. Berapa jam saya harus menghabiskan waktu untuk mengolah jurnal? Wah, pertanyaannya berat sekali ini. Tapi yang paling tidak, saya setiap hari pasti membuka jurnal saya. Setidaknya untuk mengecek apakah ada perkembangan atau tidak. Nah, kalau pertanyaannya berapa waktu yang saya habiskan untuk mengedit satu artikel itu saya bisa sampai ke 2 hari, bisa 3 hari juga. Karena saya harus memastikan referensi yang dipakai oleh autor ini benar atau tidak, dia tembus ke online atau tidak. Dan untuk ukuran saat ini tidak boleh ada satupun artikel yang terbit antara citasi dalam body tag dan di daftar referensi tidak sama. Ini hati-hati. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu menggunakan standar editing yang benar, bahwa setiap tabel, setiap gambar itu harus di-state di previous paragraph. Tidak boleh ada kalimat yang mengatakan perubahan perilaku dapat diamati dari tabel berikut ini. Tidak boleh. Harus tabel 2, tabel 3. Tabelnya mau diletakkan di bawahnya atau di halaman lain atau di belakang, tidak masalah. Nah, saya coba share screen barangkali kalau ini. Ya maaf, sebentar Kang Zaki. Ini karena terlempar tadi, saya minta Pak Muji menjawab. Ya, sebentar ya. Silakan Pak Muji. Jadi pertama kita memang harus membrand jurnal kita itu ke jurnal-jurnal yang sudah mapan. Jadi saya izin untuk share screen sebentar lah. Jadi di sini sudah tidak boleh lagi ada kalimat bahwa ini ada di gambar berikut, gambar di atas, tidak bisa, harus gambar 2, dan kalau bisa ini clickable. Oh, ini langsung ke gambar 2. Kalau di sini ditunjukkan di gambar 3, ya di gambar 3. Gambar 3-nya itu mau di satu halaman itu atau di belakang dilampirkan tidak masalah. Kemudian pastikan pakai editing standar ya, bahwa navigasinya di OJS itu bisa langsung dilihat di sini seperti Elsevier misalnya kan. Kemudian pastikan juga di referensinya ini juga harus ini dicek satu-satu. Nah, saya yang lama itu di sini memastikan bahwa referensi yang dipakai oleh authors itu benar ya. Jadi mungkin author tidak bisa mengerti bahwa ini berapa harus kita ngecek seperti ini. Jadi ini kalau misalnya begini diklik ya akan lari ke sumbernya. Usahakan seperti itu jika Bapak Ibu memiliki waktu luang atau memiliki staf khusus di bidang layouting. Kalau tidak, karena saya senang juga ngotak-atik seperti ini, dan pada saat saya ngeklik dan ikut baca, belajar, bagi saya lakukan ini aja sendiri, nggak apa-apa gitu kan. Sampai teman-teman editor kami bilang, Pak Muji itu kok berbanget. Ya nggak apa-apa, saya seneng kok sambil belajar gitu kan. Bagi dia mungkin beban, bagi saya seneng. Apa sih susahnya gitu kan. Nah, ini harus pastikan link satu-satu gitu. Kira-kira begitulah, dan standar. Sekarang harus mulai. Waktu pertama kali jurnal saya terbit itu aduh bobrok banget, tapi kemudian diperbaiki terus. Dan kalau kita mau belajar itu hasilnya juga apresiasi, tapi kalau kita nggak bisa dan nggak bisa belajar malah diolok-olok juga sama teman-teman yang mengerti. Kira-kira begitu. Makasih Pak Edi, silakan ditambahkan Mas Eki. Ya, terima kasih Pak Muji. Saya pikir 2 pertanyaan tadi sudah terjawab.
Ini luar biasa, ini editor jurnal ini berkorban satu Twitter itu 2 hari, kemudian berhari-hari Seminggu bisa. 24 jam dihubungi, senantiasa dihubungi oleh, bahkan diomeli oleh author. Saya pernah mengalami itu, Pak. Kenapa Iya, paper iya. saya gini dia? Ya, itu bagian dari silaturahmi akademik, Pak. Nanti mudah-mudahan menjadi akademik Normal, ya? charity kan bagi kita kan. Charity aja kita suka-suka gitu. Oke, yang Pak Zaki. dilayani, yang dilayani juga senang kok gitu kan. Ya. Oke, Pak Zaki, ini ada 2 pertanyaan lagi. Apakah editor atau review dari luar negeri itu harus orang luar negeri atau boleh orang dalam negeri yang lagi ngajar di luar negeri? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh pengelola jurnal itu yayasan yang belum punya perguruan tinggi? Ya, silakan Kang Zaki. Ya, terima kasih untuk afiliasi ya. Jadi teman-teman kita yang ada di luar negeri yang mengajar itu bisa menjadi editor ataupun reviewer untuk afiliasinya, apalagi menjadi author. Nah, tapi untuk author gitu ya, untuk yang sedang sekolah itu masih bisa, tapi untuk editor dan reviewer tidak bisa. Gitu. Jadi misalkan saya sekarang sedang kuliah di Thailand, itu untuk author sebagai orang Thailand bisa, tapi untuk editor dan reviewernya tidak bisa. Nah ini harus diperhatikan. Walaupun sebetulnya Scopus dan Web of Science juga tidak akan terlalu tahu ya tentang itu. Kita hanya menyatakan afiliasinya adalah A, B, C, D gitu. Tapi khawatir-khawatirnya dicek juga oleh CSAB atau oleh editorial team dari WOS, akhirnya ketahuan dan kita malah jadi rugi. Nah, jadi untuk jawabannya seperti itu gitu ya. Kemudian untuk yayasan itu bisa, yayasan kita daftarkan yayasan tersebut ya, kemudian kita minta pengajuan ISSN ya ke LIPI untuk mendapatkan izin untuk menerbitkan. Nah itu bisa. Jadi tidak harus perguruan tinggi ya, banyak juga yayasan yang sudah berizin ya, kalau tidak salah berakta ya. Berakta 4 ya kalau tidak salah bahasa hukumnya. Nah itu ajukan ke LIPI, nanti bisa menerbitkan artikel jurnal. Ya, terima kasih Pak Edi. Itu ya. Suaranya Pak Edi. Terima kasih ya Kang Zaki. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi tidak terasa waktu kita sudah lebih dari 7 menit dari waktu yang kita rencanakan, nggak masalah. Mungkin saya minta 3 menit lagi sebelum kita tutup dan kita berfoto bersama. Inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kolaborasi kita sebagai editor itu sangat penting sekali. Kita bangun link dari beberapa negara, dari beberapa benua, itu penting. Ya, seperti yang disampaikan narasumber kita harus punya editor dan reviewer dari beberapa negara. Kemudian kita punya input paper yang menjadikan manuskrip yang akan disubmit, itu penting juga. Nah, itu juga kolaborasi. Jadi, saya harapkan kita tetap bekerja sama di WA group yang sudah kita buat. Kalau tidak keberatan, silahkan tidak meninggalkan. Tetapi mau meninggalkan grup, silahkan juga. Tapi target kita ada sekitar yang bertahan ini sekitar 190-an tadi di Zoom ini. Saya tidak bagi link ini secara umum. Kalaulah 10% atau 5% dari jurnal yang ikut ini bisa terindeks WOS dan Scopus, itu luar biasa peningkatan. Ya, selama ini baru 58 jurnal terindeks Scopus di Indonesia. Sedangkan perguruan tinggi itu ribuan. Ya, luar biasa acara kita ini, dan mungkin semangat yang diberikan Pak Muji dan Kang Zaki ini ya akan berimpact kepada kita sebagai pengelola jurnal. Itu yang perlu kita catat. Yang kedua, silakan Bapak isi absen yang belum, kemudian sertifikatnya sudah diperbaiki, alhamdulillah sudah oke. Langsung jadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ucapkan terima kasih atas support pimpinan terhadap acara ini. Awalnya saya dengan Pak Muji mengadakan acara ini hanya sekedar fokus group discussion saja, dengan anggota kami saja di Politeknik, pengelola jurnal sekitar 5 orang, Kang Zaki dan Pak Muji 2 orang, 7 orang. Tetapi karena ini mungkin doa Bapak dan Ibu juga kita dapat berbagi ilmu hari ini yang tidak bisa kita baca ini bagaimana proses di Scopus tadi. Ya alhamdulillah Pak Muji membagikan ya rahasia dapurnya ternyata.
Ya, terima kasih Bang Muji. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal yang bermanfaat bagi kita semuanya nih. Baik, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Kalau ada yang salah atau yang kurang tepat selama saya membawa acara ini, saya mohon maaf. Terima kasih juga tim IT kami, Pak Hendra, Mkom, Pak Indra, dan Pak Riza yang ada di Aceh, yang sudah memfasilitasi acara Zoom kita ini. Saya ucapkan terima kasih dari GES, Green Engineering Society. Nah, ini Green Engineering Society ini ya, kebetulan saya ketuanya. Kita mengadakan pelatihan-pelatihan Mendeley, kemudian Google Classroom, ya edit video, macam-macam. Ini bersifat sosial. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kalau tertarik nanti kita bikin organisasi society ini, ya bagus sekali. Mau ikut, nanti silakan kami akan bikin formnya. Apa kegiatannya? Ini salah satu mungkin sebagai publisher dari jurnal Scopus mungkin nanti. Kita bermimpi boleh, ya publis. Kan ada jurnal-jurnal yang terkenal itu kayak Elsevier, itu kan bukan perguruan tinggi yang punya. Tapi ya semacam society ini. Kita punya rencana, betul Pak Endra ya? Ini Pak Endra, tim IT tangguh kami ini yang edit-edit jurnal. Kalau saya sih cuman bikin link-link saja. Yang tim IT tangguh kita Pak Endra, dia mempunyai mengelola 2 jurnal sebenarnya, JAS dan Agroteknika ini. Langsung Sinta 3 dari sebelumnya tidak terindeks. Ya, target kita JAS dalam waktu dekat kita ajukan ke Scopus. Mohon support dari Pak Muji dan Kang Zaki. Luar biasa acara kita hari ini. Sebelum kita tutup, silakan Pak Hendra bisa difoto kawan-kawan kita ini. Silakan Pak Hendra, berikan tampilan terbaik dari Bapak dan Ibu.